Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu setanah air Indonesia. Ada informasi terbaru terkait dengan pasca ya pemilihan Pilpres yang telah terlaksana pada 14 Februari semalam, dan saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu yang memenuhi syarat dan berhak untuk melakukan hak pilih sudah melaksanakan hak pilihnya, dan saya yakin bahwa semua puas dengan hasil yang telah dicapai. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa pada Pilpres tahun 2024 tahun ini ada tiga paslon ya, pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan ternyata di antara tiga paslon tersebut oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mengungguli quick count, walau nantinya kita masih menunggu ya real count yang resmi dan pengumuman dari KPU terkait dengan hasilnya. Tapi untuk sementara kita bersyukur ya dengan hasil yang telah dicapai, dengan hasil yang sudah direkap sesuai dengan apa yang sudah dihasilkan pada Pilpres tahun 2024 tahun ini. Bapak Ibu, terkait dengan visi misi Pak Prabowo dan Gibran yang ada hubungannya dengan pendidikan, ternyata bisa membuat Bapak Ibu guru dan para siswa gembira ria. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Tentunya apa yang telah disampaikan oleh paslon nomor 2 dalam hal ini adalah Pak Prabowo dan Gibran yang ada hubungannya dengan kesejahteraan para guru dan siswa, tentu itu juga adalah satu hal yang patut kita syukuri. Semoga hal ini nantinya akan menjadi satu realita ketika sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini ada satu informasi baru per Kamis hari ini, satu hari setelah pencoblosan. Ini informasi dibuat oleh CNBC Indonesia yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru di Indonesia. Mari kita simak Bapak Ibu satu persatu. Jakarta, CNBC Indonesia, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, masih terpantau unggul dalam perhitungan cepat atau quick count hingga Kamis 15 Februari 2024 per pukul 9.30 WIB pagi hari. Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah kita pantau dari semalam sampai hari ini, paslon nomor urut 2, Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap mengungguli quick count. Dari berbagai lembaga survei, di mana Pak Prabowo Gibran unggul rata-rata di angka 57 sampai 59% ini angka luar biasa Bapak Ibu ya. Prestasi luar biasa, hampir 60%. Jadi ini adalah satu hal yang dicapai oleh paslon nomor urut 2, yaitu Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres di tahun 2024 tahun ini. Selanjutnya disusul pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Cak Imin di angka rata-rata 24 sampai 26%, dan paslon atau pasangan nomor urut 3 Ganjar Prabowo Mahfud di angka 16 sampai 17. Maksudnya Bapak Ibu, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ya. Ini untuk pasangan nomor 3 di 16 ke 17%. Jadi dari hasil perhitungan cepat tersebut berasal dari 6 lembaga survei, yaitu Litbang Kompas, Politika Research and Consulting atau PRC, kemudian Poltreking Indonesia, kemudian Carta Politika Indonesia, seterusnya Lembaga Survei Indonesia atau LSI, dan Foxpol Center Research dan Consulting. Jadi total data masuk dari 6 lembaga survei tersebut telah mencapai 78,3 sampai 98,4%. Merespon hasil perhitungan cepat, tadi malam bahkan pasangan
Prabowo Gibran langsung menggelar pidato kemenangan di Istora Senayan, Jakarta pada hari Rabu 14 Februari 2024. Dalam pidato kemenangannya ini, Prabowo optimistis bahwa dirinya dan Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029 dan berjanji bahwa dirinya akan menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Pak Prabowo Gibran. Prabowo Gibran dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin bersama saudara Gibran, akan mengayomi, melindungi, membela seluruh rakyat Indonesia. Apapun sukunya, apapun etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, tuturnya saat melakukan pidato kemenangan di Istora Senayan, Jakarta pada Rabu semalam 14 Februari 2024. Ini adalah komitmen pasangan nomor 2, Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024 sampai 2029. Jadi dalam pembukaan pidatonya, Prabowo menyebut pemilu 2024 yang digelar di Indonesia menjadi pesta demokrasi terbesar di dunia. Kita bersyukur diakui sebagai pemilihan umum terbesar di dunia, kata Prabowo Subianto. Berdasarkan data berbagai lembaga survei resmi KPU, Prabowo Gibran unggul dalam quick count lebih dari 50%. Namun proses quick count sejauh ini masih terus berlangsung. Disampaikan bahwa angka quick count paslon Prabowo Gibran menang 1 putaran, ujarnya di atas panggung. Jadi untuk hasil ya terkini quick count pemilu 2024 bisa dicek di sini Bapak Ibu ya. Lantas apa saja ya? Apa saja program-program yang akan dijalankan Prabowo Gibran apabila terpilih menjadi presiden dan wakil presiden RI berikutnya. Berikut kami ulas dari janji-janji mereka saat kampanye. Nah, Bapak Ibu, yang membuat Bapak Ibu guru dan siswa gembira ria dengan apa program yang tertuang dalam visi misi calon presiden dan wakil presiden Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, salah satunya itu makan siang gratis. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu ya. Semoga ini menjadi satu realita. Makan siang gratis. Jadi program makan siang gratis yang menjadi andalan kampanye calon Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan gagasan Prabowo, makan siang gratis akan diberikan kepada semua pelajar di Indonesia hingga ibu hamil. Prabowo merujuk Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, UN World Food Program atau WFP. Studi WFP PBB menunjukkan dari setiap US dollar atau 1 US dollar sama dengan 15.630. Program makan siang di sekolah bisa mendongkrak dampak ekonomi sebesar 9 US dollar. Ini setara dengan 140.670 rupiah. Anggaran 1 US dollar digunakan untuk pengadaan bahan baku, makanan, jalur logistik dan penyimpanan, serta penguatan komunitas. Dalam hitungan tim Prabowo, program makan siang gratis di sekolah juga mampu menciptakan 1,8 juta lapangan kerja. Hitungan tersebut mempertimbangkan ada 377.000 dapur yang digunakan untuk menyiapkan makan siang gratis di sekolah. Di setiap titik makan siang dan setiap dapur dilayani 5 pekerja. Jadi memungkinkan untuk ya lapangan kerja baru. Hitungan tim Prabowo memperkirakan anggaran makan siang gratis di sekolah akan menghabiskan dana sekitar 30 miliar ya, 30 miliar US dollar setara 468,9 triliun. Anggaran tersebut dengan mempertimbangkan asumsi indeks 1 dolar per makan seperti UN WFP. Nah, Bapak Ibu,
ini disampaikan ya tentunya menjadi satu kabar gembira bagi seluruh Bapak Ibu guru dan siswa. Namun anggaran tersebut ya 30 miliar diyakini bisa menghasilkan multiplier ekonomi 1,5 kali dan memberi tambahan dampak pertumbuhan ekonomi sekitar 3%. Jadi itu prediksinya Bapak ya, diperkirakan seperti itu. Yang kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gibran sebagaimana janjinya pada saat kampanye kepada seluruh ASN, TNI Polri dan pejabat juga naik ya. Gaji ASN, TNI, Polri dan pejabat naik. Nah, paslon nomor 2 juga menyampaikan hal tersebut dan menyampaikan satu janji manis kepada aparatur sipil negara, ASN, TNI, Polri, hingga pejabat negara jika terpilih dalam pemilihan 2024. Janji tersebut adalah kenaikan gaji. Kita bersyukur dengan hal ini. Menaikkan gaji ASN, TNI, Polri, terutama para guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Demikian juga dengan TNI, Polri, dan para pejabat negara. Ini tulis dokumen visi misi Indonesia Maju, dikutip CNBC Indonesia pada Kamis 26 Oktober 2023. Dijelaskan kenaikan gaji tersebut penting untuk meningkatkan pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila ASN-nya, TNI, dan Polri-nya, dan juga seluruhnya itu ya bisa sejahtera jelasnya. Jadi oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi atau UMP. Kemudian, yang ketiga, yaitu mengenai perbaikan tata kelola utang negara. Ya, memperbaiki tata kelola utang negara. Ini cukup luar biasa nih Bapak Ibu. Prabowo Gibran dalam dokumen visi misinya juga berjudul Bersama Indonesia Maju tak menargetkan angka khusus terkait utang. Keduanya hanya memastikan perbaikan tata kelola utang hanya untuk sektor-sektor produktif dan mereka menganggap rasio utang pemerintah terhadap PDB yang saat ini sebesar 38% terendah di antara anggota G20. Jadi memperbaiki tata kelola utang pemerintah dengan menggunakannya hanya untuk sektor-sektor produktif. Janji Prabowo Gibran dalam dokumen visi misinya tersebut. Yang keempat, anggaran dana desa naik. Nah ini juga Bapak Ibu tentunya anggaran dana desa naik ini demi kemajuan ya di daerah dengan menaikkan anggaran dana desa. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu. Semoga semuanya ini bisa menjadi satu realita ketika sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden di tahun 2024-2029. Poin yang kelima itu tekan impor BBM, swasembada BBM. Jadi pasangan Prabowo Gibran juga mengungkapkan bahwa dirinya berkomitmen untuk mendukung ketahanan energi RI dengan berupaya menekan impor bahan bakar minyak atau BBM. Bahkan Prabowo berkomitmen untuk melakukan swasembada BBM. Cukup luar biasa Bapak Ibu. Kita berdoa bersama kiranya hal ini bisa tercapai di masanya. Jadi hal ini sudah dikaji sebelumnya Bapak Ibu dan saya yakin juga bahwa semua Bapak Ibu ya sudah mengetahui dan telah menonton apa yang disampaikan oleh pasangan calon presiden nomor urut 2 yaitu Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kemudian yang keenam yaitu kredit startup. Capres Gibran Rakabuming Raka menyebut soal program kredit bagi perusahaan rintisan atau startup saat deklarasi di Gelora Bung Karno pada Rabu di Jakarta 25 Oktober yang lalu. Disampaikan bahwa anak sulung Presiden Joko Widodo itu mengatakan kredit startup ditujukan kepada para milenial. Bidang usahanya difokuskan pada perusahaan rintisan yang berbasis inovasi dan teknologi. Dia belum menjelaskan lebih detail mengenai program tersebut. Nah tentunya setelah terpilih nantinya Bapak Ibu itu akan menjadi satu hal yang menjadi kenyataan. Demikian informasinya. Untuk sementara kita ucapkan selamat kepada pemenang quick count Pilpres 2024, Pak Prabowo Subianto dan
Gibran Rakabuming Raka. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.